Oke, selamat malam semuanya. Jadi untuk pada kesempatan malam ini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek yang kami kerjakan selama 1 semester ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bernardus Eka Kurniawan. Di sebelah kiri saya ada Jaki Bintang Dasori, dan di sana ada Muhammad Nur Mufida, dan terakhir ada Muhammad Sadewa. Next, bab 1. Oke, pertama judul yang kami teliti itulah mengenai perancangan visual naratif Instagram untuk meningkatkan personal branding UMKM kuliner untuk kedai Makcik Batam. Nah, proyek ini tuh tujuannya untuk merancang visual naratif Instagram untuk memperkuat personal branding dari kedai Makcik Batam. Next. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah sekarang itu UMKM kuliner itu sudah semakin banyak, dan kedai Makcik Batam ini memerlukan sebuah identitas visual yang berbeda yang dapat membedakan produknya dengan kompetitor. Nah, oleh karena itu makanya diperlukan sebuah visual naratif yang konsisten dan dapat memperkuat produknya. Next. Nah, kemudian rumus masalahnya ini ada 3. Pertama itu bagaimana merancang sebuah visual naratif Instagram yang dapat membangun identitas visual yang konsisten, dan kemudian bagaimana menerapkan metode design thinking pada proses perancangannya, dan terakhir itu bagaimana efektivitas visual naratif Instagramnya untuk mendukung personal brandingnya. Next. Nah, kemudian itu tujuan penelitiannya. Pertama itu menghasilkan rancangan visual naratif Instagram yang konsisten. Kedua itu mengimplementasikan metode design thinking pada proses perancangannya. Dan terakhir itu mengetahui hasil pengujiannya terhadap efektivitas visual yang telah dirancang. Next. Oke, kemudian manfaat penelitiannya itu ada 2. Pertama itu bagi kedai Makcik Batam, dan kedua itu bagi peneliti. Nah, bagi kedai Makcik Batam itu adalah penelitian itu diharapkan dapat menciptakan sebuah rancangan visual yang konsisten dan memiliki identitas visual yang dapat memperkuat produknya. Dan bagi penelitian itu tuh diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan metode design thinking, serta menambah pengalaman juga dalam merancang media promosi digital. Next. Nah, kemudian batasan masalahnya ini ada beberapa. Pertama itu produknya ini hanya berupa template feed dan juga template motion graphic. Kedua itu hanya difokuskan pada sistem visual. Next. Kemudian itu jumlah dan kategori template feed yang dirancang itu sesuai pada rasio 4:5, dan juga motion grafiknya itu durasi 5-15 detik. Kemudian yang keempat itu implementasi hasilnya itu difokuskan pada Instagram doang. Next. Itu jumlah dan kategori yang dirancang itu sesuai sama kebutuhan dari klien, dan juga terakhir itu perancangan difokuskan pada peningkatan konsistensi identitas visual tanpa membahas strategi manajemen dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu landasan teori kajian pustaka. Di sini kajian pustaka yang kami gunakan yaitu ada 2 kami letakkan di sini tentang metode perancangannya dan juga relevansinya terhadap penelitian yang sedang kami lakukan. Selanjutnya itu konsep dan teori pendukung, yang dimana konsep dan teori pendukung ini yang mendukung proses penelitian ataupun produksi kami. Di sini ada branding dan identitas visual, dan juga ada visual naratif. Next yaitu kerangka konseptual, di mana di sini berisi alur penelitian yang kami lakukan, yaitu mulai dari identifikasi masalah, terus mencari teori pendukung, lalu kemudian memilih metode penelitian dan juga metode perancangan, kemudian output yang dihasilkan, dan juga dampaknya dari penelitian yang sedang dilakukan. Next. Bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama metode perancangan. Metode perancangan multimedia yang kami gunakan dalam merancang produk ini yaitu design thinking. Next. Oke, melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu pada tahap design thinking itu terhadap 5 tahapan, yaitu yang pertama empathize, di mana pada tahapan ini kami memahami kebutuhan klien dan memahami juga permasalahan dari klien dengan cara melakukan observasi kepada akun Instagram, wawancara dengan project manager, dan juga dokumentasi dan juga studi literatur. Yang kedua ada tahap define, di mana pada tahap ini kami menganalisis dari semua informasi yang sudah kami dapatkan untuk menemukan permasalahan utama dan kebutuhan proyek kami. Next. Dan kemudian yang ketiga itu ada tahap ide, di mana kami dari semua informasi yang sudah kami dapatkan, kami kembangkan menjadi ide dan juga konsep visual yang dengan cara menyusun mood board, referensi visual, menyusun storyboard, dan menentukan konsep visual dan juga draft layout sebagai acuan prototype. Yang keempat itu ada tahap prototype, di mana pada tahap ini kami mulai menerapkan konsep visual dari semua ide yang sudah kami temukan pada tahap sebelumnya untuk menjadi konsep visual dalam media promosi digital sesuai kebutuhan proyek. Next, yaitu terakhir ada tahap tes, yaitu di mana kami melakukan evaluasi pada prototype yang sudah kami hasilkan pada tahap-tahap sebelumnya dengan cara melakukan validasi stakeholder, yaitu proses evaluasi bersama manajer proyek kedai Makcik Batam dan juga
melakukan kuesioner terbuka kepada 26 responden. Kemudian lanjut yaitu metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif di mana kami memahami kebutuhan, perilaku, persepsi serta pengalaman pengguna secara mendalam terhadap visual branding yang akan dirancang. Untuk kemudian selanjutnya adalah metode pengumpulan data yaitu yang pertama yang kami lakukan adalah wawancara dengan cara melalui platform Job dengan manajer proyek Kedai Makcik Batam untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan visual brandingnya. Next. Dan kedua itu ada dokumentasi di mana kami mengumpulkan berbagai data pendukung yang berkaitan dengan kebutuhan proyek seperti arsip konten Instagram Kedai Makcik, foto produk, aset visual serta dokumen pendukung lainnya. Next. Oke, untuk bab 4 yaitu pengujian dan evaluasi. Jadi pada tahap ini kami melakukan implementasi dari design thinking. Yang pertama empathize, kami mengidentifikasi semua kebutuhan proyek melalui pengumpulan informasi secara analisis terhadap kondisi visual Kedai Makcik Batam dengan cara wawancara project manager. Next. Yang kedua itu dengan cara dokumentasi Instagram terhadap tampilan akun Instagram Kedai Makcik Batam sebagai bahan analisis visual. Next yaitu studi referensi visual yang kami dapatkan melalui platform Pinterest. Next. Dan selanjutnya, implementasi selanjutnya adalah tahap define di mana kami mulai mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan studi referensi visual yang telah dilakukan pada tahap empathize. Next. Yang ketiga itu ada tahap ide di mana kami melakukan pengembangan berbagai ide dan solusi berdasarkan hasil analisis pada tahap define yang dihasilkan mood board, palet warna, tipografi, logo dan pattern. Dan juga selain itu kami juga menghasilkan perancangan konten yaitu dengan konsep feed, video reels, feed dan seterusnya. Dan kemudian ada tahap wireframe sebagai acuan layout yang akan kami gunakan. Untuk selanjutnya ada storyboard, yaitu ada 3 storyboard yang kami gunakan sebagai acuan kami dalam merancang storyboard dengan total 3 reels. Untuk implementasi selanjutnya itu adalah prototype di mana kami melakukan proses implementasi seluruh konsep yang sudah dirancang, yaitu yang pertama kami hasilkan adalah feed Instagram. Yang kedua ada video reels Instagram yang terdiri ada 3 yaitu video post challenge, video pilih kue dan juga video promosi interaktif. Terus kemudian selanjutnya ada mockup implementasi yaitu yang kami hasilkan adalah implementasi logo, mockup feed Instagram, mockup reels Instagram. Dan juga untuk tahap implementasi yang terakhir adalah tahap tes di mana kami melakukan pengujian pada penelitian ini dengan melakukan 2 tahapan yaitu tahapan validasi hasil perancangan bersama manajer proyek dan juga melakukan kuesioner terbuka kepada 26 responden yang merupakan target audiens Kedai Makcik Batam. Next. Oke, untuk selanjutnya itu bab 4 yang akan dijelaskan oleh Jaki. Kemudian untuk instrumen pengujiannya, jadi kami itu mengadaptasi indikator dari penelitian Fakhruddin Alwan dan Kanya Catya. Nah, indikator ini yang akan kami gunakan untuk pengujian. Next. Nah, pertama itu indikatornya itu terbagi menjadi 3, yaitu brand recognition, terdapat 3 pertanyaan, brand recall juga 3 pertanyaan, dan top of mind juga 3 pertanyaan. Next. Nah, untuk hasil kuesionernya itu kami menggunakan skala Likert yang sudah didapat dari 26 responden. Nah, skala Likert ini pertama itu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan juga sangat setuju. Hasilnya bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Next. Nah, untuk analisis deskriptifnya sendiri itu dibagi menjadi per indikator, brand recognition, brand recall, dan juga top of mind. Next. Nah, kemudian kami juga melakukan statistika diferensial yaitu pengujian UJT yang dimana kami itu menggunakan nilai pembanding 3 yang berupa nilai netral dan juga taraf signifikansi 0,05. Nah, dari pengujian UJT yang telah kami lakukan, semua p-value-nya itu berada di bawah 0,05 yang dimana keputusan yang kami ambil adalah H0 ditolak. Next. Nah, kemudian untuk hasil pembahasannya ini dari ketiga indikator yang telah kami uji tersebut itu mendapatkan nilai rata-rata di atas 4,0 yang dimana ini menunjukkan bahwa visualnya itu dapat membantu membangun pengenalan merek, meningkatkan daya ingat merek dan juga membuat brand dapat lebih dikenal. Oke, selanjutnya pada tahap evaluasi, berdasarkan hasil validasi bersama manajer proyek, visual branding yang telah dirancang
dinilai telah sesuai dengan kebutuhan proyek dan dinilai telah mampu untuk mempresentasikan karakter brand yaitu hangat, modern, profesional. Selanjutnya, untuk kesimpulannya berdasarkan pelaksanaan proyek yang telah dilakukan, telah disimpulkan bahwa kami berhasil mengatasi masalah ketidakkonsistenan identitas visual sebelumnya dan juga sesuai dengan pengujian yang hasil dari pengujian dari 26 responden, yaitu penilaian mereka adalah baik sampai sangat baik. Selanjutnya, untuk saran bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas, jadi disarankan untuk menambahkan proses expert review dengan melibatkan praktisi atau akademis di bidang desain komunikasi, visual branding maupun motion graphic. Penelitian ini juga disarankan untuk mengembangkan identitas visual pada media promosi lainnya seperti desain kemasan packaging, merchandise, website maupun media promosi lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.